Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi gaharu. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Agus Rohendi. Kali ini kita lihat ngecek-ngecek pohon gaharu budidaya. Baik yang secara rekayasa maupun tak rekayasa. Ini kita melihat ciri-ciri gaharu ya. Kita lihat ciri-ciri gaharu. Sebenarnya kalau kita lihat gaharu budidaya itu banyak potensi menghasilkan gubal ya, seperti itu. Kayak ini adalah tanaman, ini pohon gaharu tanaman, ini budidaya. Kita lihat, kita cek isinya sebenarnya ada itu. Nah, ini adalah terjadi secara alam. Jadi kalau kita perhatikan, gaharu walaupun di hutan, kalau masih mulus, itu tak ada isinya. Tapi walau budidaya, itu sebenarnya potensi gubalnya itu ada sebenarnya. Kalau saya perhatikan, karena saya punya pohon sendiri, saya punya kebun sendiri, ada kurang lebih 3.000 batang. Saya sering melakukan penelitian. Seperti apa sih isi dari gaharu itu? Ternyata kayak ini, saya perhatikan. Jadi tanda-tanda gaharu yang ada isinya, pohon gaharu ada isinya, adalah pertumbuhannya atas itu tidak terlalu subur. Di samping itu pohonnya itu nggak rata, kayak gini, nggak mulus. Ini saya perhatikan ada beberapa batang. Itu ketika saya buka isinya, saya buka kayak gini sebenarnya. Ada kayak ini. Ini. Tapi ini belum menyebar. Ya mungkin wajar lah. Karena ini usia ya. Usia ini tanaman 2011. 2011 kalau sekarang 2023. Berarti berapa tahun itu? 13 tahun kurang lebih. 13 tahun wajar. Wajar seperti ini. Nah, ini dalamnya ada ini. Cuman masih muda. Masih sangat muda, masih coklat. Coba kita lihat ya, di atasnya lagi. Nah, ini coba ya. Ini dari sini, ini nampaknya potensinya sudah ada sampai sini. Kita lihat yang ini. Nah, ini kan nampaknya rusak nampaknya ya. Nah, kita lihat. Tuh, kita lihat. Ada kan? Potensinya ada. Ini alam ini. Ini terjadi secara alami. Dan ini kalau saya perhatikan, kalau nanti usianya sudah menembus 20 tahun ini pohon, itu saya yakin ini akan terbentuk gubalnya ini. Ini sampai dalam ini. Sampai dalam saya perhatikan dari sini. Nah, dari bawah sini, nah ini pecah. Ini kan rusak, ini nampaknya rusak. Ini sampai ke atas. Kalau sudah kayak gini, ini kalau kita cek dalamnya ada isinya. Nah, ini ada isinya. Nah, itu. Ada isinya. Karena usia wajar. Dan ada pernah saya coba satu batang itu saya bongkar itu. Memang ada, tapi masih coklat muda. Jadi saya optimis, saya punya batang gaharu itu pada suatu saat yakin itu masih ada isinya secara alam yang mahal lah di situ. Karena saya menanam pohon gaharu ini, kalau saya tidak menemui, saya panen nanti buat anak dan cucu saya gitu ya. Nah, potensinya ada banyak. Nah, kita lihat. Nah, sebelah sini nih. Nah, nih. Kita naik sampai sini ya. Kita lihat. Nah, sampai sini. Tuh. Nampak? Ini bagus kan? Kita lihat. Kalau ini berlobang, ini hitam ini hitam. Nah, kita sampai sini. Nah, ini nampaknya tembus ini. Ini tembus dari sini sampai ke sini, ini tembus. Dari sini ke bawah sampai sini ada lagi. Nah, ini tembus ini. Nah, ini rusak ini, rusak.
rusak ya, ke atas itu banyak yang rusak. Ini rusak. Jadi ciri-ciri pohon garu yang ada isinya, dia batangnya rusak. Secara alami dia rusak karena dia butuh sakit, disakiti. Ini sakitnya nggak tahu asal dari mana, kita nggak tahu. Apakah hewan, kalau hewan masuk kita nggak tahu, ini pun nggak tahu. Pokoknya ini terjadi secara alam. Ini tanpa ada rekayasa. Jadi inilah saya sangat optimis sekali. Ini adalah simpanan saya. Jadi saya ngajari kepada warga, kalau yang ada pohon garu yang rusak seperti ini, jangan kita proses secara rekayasa atau dibuat patah-patah atau buat lempeng atau kita suntik atau kita masukkan serum. Jangan. Kalau memang sudah terbentuk kayak gini, kita biarkan saja. Ini suatu saat yakin isinya bagus karena dia alam. Jadi saya ngajari kepada warga, kalau akan dibuat lempeng atau kita lakukan inokulasi atau masukkan serum ke dalam, itu cari pohon garu yang mulus, yang tidak ada tanda-tanda isinya. Nah ini luar biasa. Inilah saya temukan secara otodidak dan saya belajar dengan kawan-kawan juga. Isi garu seperti apa, tanda-tanda seperti apa. Tapi kita belajar, kita semakin hari semakin belajar. Ini dalam ini nembus, nah sini. Ini saya yakin, nah ini sudah nampak, ini rusak, ini dalam masuk. Nah, ini rusak lagi. Ini mungkin di dalam ini full ada di dalamnya. Mudah-mudahan ada di ke depan. Ini aset simpanan. Dan ini aman karena di belakang rumah. Jauh dari jangkauan orang. Sekian, hanya sekilas informasi aja, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Saya tetap fokus kepada gaharu budidaya yang yakin bagi saya menghasilkan, karena saya bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi saya sudah melakukan uji coba dan melakukan jual beli kepada beberapa buyer di seluruh Indonesia. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton terus di video saya, dan video saya tidak ada rekayasa, tidak ada editing atau saya upload dengan video-video yang lain. Jadi full video saya lakukan secara manual, tidak ada rekayasa dan lain sebagainya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.